Nasib malang menimpa sahabat Megawati, Wipawi Sitong, yang alami cedera. Pertandingan seru di Liga Voli Korea kembali menghadirkan momen dramatis. Red Sparks sukses meraih kemenangan gemilang atas Hyundai Engineering Construction Hill State dengan skor 3-1, 25-20, 20-25, 25-16, 25-14 dalam laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menunjukkan kelasnya sebagai andalan Red Sparks, berduet dengan Vanja Bukilik untuk menghancurkan pertahanan lawan. Megawati mencetak 25 poin, sementara Bukilik menjadi top skor dengan 26 poin. Namun, di balik kemenangan Red Sparks, ada momen memilukan yang menimpa sahabat Megawati asal Thailand, Wipawi Sitong. Insiden terjadi di set ketiga saat kedudukan 17-13 untuk Red Sparks. Wipawi yang berusaha melakukan spike keras mengalami kesalahan tumpuan saat mendarat. Lututnya tertekuk dengan posisi yang mengerikan. Pemain berposisi outside hitter itu langsung terkapar di lapangan dan harus ditandu keluar oleh tim medis. Situasi ini membuat Hyundai Hill State kehilangan salah satu amunisi pentingnya yang akhirnya membuka jalan bagi Red Sparks untuk menuntaskan laga dengan kemenangan. Namun, kemenangan ini terasa pahit karena cedera serius yang dialami Wipawi. Sebelumnya, saat menghadapi IBK Altos, Wipawi juga sempat mengalami sakit punggung yang membuatnya harus ditarik keluar. Kini, cedera lutut yang dialaminya tampak jauh lebih serius. Para penggemar Red Sparks langsung teringat pada insiden cedera serupa yang menimpa Jung Ho Yang, di mana lututnya patah akibat kesalahan pendaratan, membuatnya harus absen dalam waktu yang sangat lama. Para pemain dan penonton di arena terkejut melihat kondisi Wipawi. Bahkan Megawati Hangestri, yang dikenal selalu fokus di lapangan, terlihat sangat cemas dan syok dengan apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Saat insiden terjadi, Megawati adalah orang pertama yang menyadari betapa seriusnya cedera yang dialami Wipawi. Ketika pemain Hyundai Hill State masih terkejut dan beberapa rekannya di Red Sparks tengah fokus pada jalannya pertandingan, Megawati langsung bergerak cepat. Tangannya gemetaran, wajahnya penuh kepanikan. Ia bahkan berteriak kepada rekan-rekannya dan memanggil tim medis untuk segera memeriksa kondisi Wipawi. Di saat pemain lain masih ragu, Megawati tak bisa diam. Ia berdiri di depan Wipawi, memastikan bahwa rekannya mendapat perhatian medis yang cepat. Bahkan ketika pemain Hyundai Hill State masih dalam suasana ingin merayakan poin, Megawati justru tetap terpaku di hadapan Wipawi. Tindakan ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian dan rasa sayang Megawati kepada sahabatnya. Hingga saat ini, kondisi Wipawi masih sangat mengkhawatirkan. Ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ada kemungkinan cedera ini bisa menjadi masalah jangka panjang yang mengancam kariernya. Namun, satu hal yang jelas, sikap yang ditunjukkan Megawati benar-benar menginspirasi banyak orang. Sikapnya yang penuh empati, kepeduliannya terhadap sesama pemain, serta ketulusannya dalam membantu sahabatnya menjadi bukti bahwa ia bukan hanya pemain hebat di lapangan, tetapi juga sosok yang berhati besar. Tim bola voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya mengalami 2 kekalahan beruntun dari Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Spiders dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024. Liangqian Ling Ashu bermain di Chungmu Gymnasium pada Jumat. Red Sparks tampil solid dan berhasil menundukkan Suwon Hyundai Chi Hill State dengan skor 3-1, 25-20, 20-25, 25-16, 25-14. Hasil ini menjadi titik balik bagi pasukan Ko Hee-jin yang sebelumnya gagal mengatasi perlawanan Pink Spiders dalam 2 pertemuan terakhir. Jika saja Red Sparks mampu mengamankan kemenangan dalam laga tersebut, mereka berpeluang besar bersaing di puncak klasemen. Meski demikian,
Kemenangan atas Hill State menjadi sinyal kuat bahwa Red Sparks masih berada dalam jalur persaingan untuk posisi terbaik di liga. Megawati, Bukilik, duet mematikan yang bikin Hill State kewalahan. Kemenangan ini tidak lepas dari performa luar biasa dua pemain kunci Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Bukilik tampil sebagai pencetak angka terbanyak dengan torehan 28 poin dan tingkat keberhasilan serangan 47,6%, sementara Megawati menyusul dengan 26 poin serta efektivitas serangan mencapai 54,35%. Tidak hanya mereka berdua, Pio Seungju juga berperan penting dengan menambahkan 11 poin, termasuk 3 subskor dan 1 blok, tanpa melakukan satupun kesalahan sepanjang pertandingan. Sementara itu, Hill State tetap berusaha memberikan perlawanan melalui Laetitia Momabasoko 14 poin dan Lee Dahyun 12 poin, termasuk 5 blok. Namun, absennya Yang Hyojin membuat mereka kehilangan keseimbangan di lapangan. Red Sparks makin dekat. Selisih 3 poin dari Hill State. Kemenangan ini membawa Red Sparks mengoleksi 50 poin, 18 menang, 8 kalah dan hanya terpaut 3 poin dari Hill State yang berada di posisi kedua dengan 53 poin, 17 menang, 9 kalah. Lebih menarik lagi jika melihat rasio kemenangan dan kekalahan, Red Sparks kini lebih unggul dari Hill State. Sebelumnya, kedua tim sama-sama memiliki 17 kemenangan dan 8 kekalahan, tetapi dengan kemenangan kali ini, Red Sparks mencatatkan 18 kemenangan, menjadikan mereka semakin berbahaya dalam perebutan peringkat kedua. Persaingan menuju peringkat 2 makin ketat. Playoff di depan mata. Jika tren kemenangan ini bisa terus dipertahankan, Red Sparks berpeluang besar merebut posisi runner-up sebelum musim reguler berakhir. Target ini menjadi sangat realistis bagi Ko Hee-jin dan anak asuhnya, terutama mengingat Pink Spiders masih mendominasi puncak klasemen dengan 61 poin. Selain itu, kemenangan atas Hill State juga menjadi modal penting bagi Red Sparks karena kedua tim berpotensi bertemu di babak playoff. Menariknya, di awal musim, Red Sparks sempat kesulitan menghadapi Hill State dan kalah dalam 2 pertemuan pertama. Namun, kini mereka berhasil membalas dengan 2 kemenangan beruntun di putaran ketiga dan keempat. Red Sparks makin berbahaya. Akankah mereka menggeser Hill State? Dengan momentum yang semakin meningkat, Red Sparks semakin percaya diri untuk terus mengumpulkan poin demi mengamankan tempat di zona playoff. Apakah mereka mampu menjaga performa gemilang ini? Mampukah Hill State mempertahankan posisinya atau justru tersingkir dari peringkat kedua? Satu hal yang pasti, persaingan di Liga Voli Korea 2024-2025 semakin ketat dan menarik untuk diikuti. Perjalanan Red Sparks belum berakhir dan mereka siap menghadapi tantangan berikutnya. Red Sparks berhasil mengalahkan Hill State 3-1, 25-20, 20-25, 25-16, 25-14. Dalam laga lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu, Jumat 7 Februari malam waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri Pertiwi bermain cukup impresif dengan menyumbang 25 poin di pertandingan ini. Red Sparks tampil sangat baik di set pertama. Tim arahan Ko Hee-jin tampil efisien saat melancarkan tekanan. Red Sparks bisa unggul 9-5 di awal set pertama. Keunggulan itu terus dipertahankan hingga bisa unggul 5 poin dalam kedudukan 16-11. Performa apik juga ditunjukkan Megawati Hangestri Pertiwi. Ia mencetak 8 poin dan membantu Red Sparks menang 25-20 di set pertama. Kondisi yang berbeda terjadi di set kedua. Permainan Red Sparks justru mengalami penurunan dan hal ini dimanfaatkan oleh Hill State. Meski Red Sparks sempat mengejar, Hill State yang dimotori Laetitia Momabasoko bisa tetap unggul.
Hillstead unggul 13-9 untuk kemudian menutup set kedua dengan skor 25-20. Red Sparks tertinggal dari Hillstead pada awal set ketiga dengan skor 1-5. Namun, perlahan Red Sparks bisa mengendalikan situasi. Dari situasi tertinggal, Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi imbang 8-8. Ini tidak lepas dari pertahanan yang solid ditunjukkan para pemain Red Sparks. Kinerja yang lebih baik dari Megawati dan Vanja Bukilik dalam melakukan serangan membuat Red Sparks bisa berbalik unggul 15-11. Selain Mega dan Bukilik, kontribusi positif juga diberikan Pyo Seungju. Red Sparks bisa menutup set ketiga dengan skor 25-16. Di set ini, opposite hitter Hillstead asal Thailand Wipa Wisritong salah jatuh setelah melakukan smash yang menambah poin buat Hillstead. Ia tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Pertarungan antara kedua tim berjalan semakin sengit di set keempat. Red Sparks hanya bisa unggul tipis karena terus dikejar Hillstead. Red Sparks baru menjauh pada pertengahan set keempat saat unggul 15-10. Red Sparks bahkan bisa unggul 18-11 berkat blok Bukilik. Laju Red Sparks pun tidak lagi terbendung untuk meraih kemenangan 25-14 atas Hillstead di set keempat. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalami kekalahan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025, menjamu Incheon Heungkook Live Pink Spiders di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis 30, 1, 2025. Red Sparks kalah dalam 5 set, 21-25, 28-26, Arsu Daosu, Sudao Arsu, Sudao Jo. Sejak awal set pertama, Pink Spiders sudah memegang kendali permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik tampak sudah diantisipasi serangannya oleh Kim Yeon Kaung dan kawan-kawan. Set pertama langsung dibuka dengan permainan menjanjikan dari Red Sparks. Keunggulan berhasil diraih Mega DKK hingga 7-4. Namun, Pink Spiders mulai menunjukkan watak asli mereka ketika mengejar dan berbalik unggul. Setelah timeout pertama, Red Sparks sempat tertinggal 8-10. Namun, disinilah pertarungan seru duel kedua tim mulai benar-benar masuk ke permainan sesungguhnya. Red Sparks berhasil mengejar dan bangkit dengan 5 poin beruntun. Mereka membuat tim tuan rumah yang masih tak terkalahkan itu ketar-ketir. Dari 9-11, Red Sparks berbalik menekan 14-11. Serangan tutku berulang kali berhasil dihalau Red Sparks, receive mereka juga imbang sama kuat. Pelatih Pink Spiders Marcelo Abodanza mulai terlihat cemas melihat permainan Kim Yeon Kaung DKK yang buntu. Tapi, perlawanan mulai kembali dilihatkan Pink Spiders saat memasuki poin genting 18-18. Kim Yeon Kaung menjadi inisiator variasi serangan dan berhasil menambah 2 angka beruntun. Abodanza bahkan berselebrasi keras ketika melihat Pink Spiders berbalik unggul. Kesalahan sempat dilakukan Red Sparks dari servis hingga umpan yang terlalu lemah. Namun, insting Bukilik untuk melambatkan tempo sukses memporak-porandakan pertahanan Pink Spiders hingga Red Sparks berhasil merebut keunggulan 24-22. Spike keras dari Mega menutup set pertama. Red Sparks menang 25-22. Set kedua berjalan lebih gila. Pertarungan sengit terjadi sejak awal hingga margin angka selalu berjarak 1 poin. Red Sparks sempat disamakan dan berbalik tertinggal 22-23. Di poin ini, Abodanza terdengar jelas meminta skuadnya untuk menghalangi Bukilik bagaimanapun caranya. Namun taktik mereka tak mempan, serangan-serangan Bukilik justru makin tajam dan Red Sparks meraih 3 angka beruntun untuk memenangkan set kedua 25-23. Pada set ketiga, start Red Sparks buruk tertinggal 0-3. Banyak kesalahan dan kurang siap mengantisipasi bola-bola cepat Pink Spiders. Selain itu, blocking tim tuan rumah juga lebih baik terutama Anilis Fitzy yang terus mementahkan spike Red Sparks. Serangan Pyo Seungju juga mudah ditebak dan beberapa kali kurang tepat sasaran hingga melebar.
Red Sparks tertinggal jauh 9-16. Ko Hee-jin tampak menyadari sejumlah pemain inti skuadnya kelelahan dan kurang fokus. Set ketiga yang tertinggal jauh terpantau ingin dilepas. Pelatih berusia 44 tahun itu mengganti Bukilik, Mega, Jung Ho Yang, hingga Yeom Hee Seon. Red Sparks menurunkan skuad pelapis di sisa set ketiga hingga set ini berakhir skor 14-25. Memasuki set keempat, Red Sparks sebenarnya berhasil tampil variatif. Blocking Mega dan spike Mega makin bawa tim berjuluk Red Force unggul. Bukilik juga sangar di serangan tengah hingga unggul 15-11. Sayangnya, keunggulan jauh ini sirna setelah receive Red Sparks melemah. Banyak return service mereka jadi bola free ball yang terus membuka serangan bagi Pink Spiders hingga mereka nerbalik tertinggal 15-16. Spike keras Bukilik dan Mega banyak yang melebar hingga Red Sparks tertinggal 17-20. Namun, disinilah laga dramatis tersaji. Mega dan Bukilik tak patah arang jadi lini serang di depan. Kekompakan skuad Red Sparks juga makin teruji hingga kedudukan imbang 21-21. Spike Bukilik sukses menghujam pertahanan tim tuan rumah. Blocking krusial Mega juga turut menambah kepercayaan diri Red Sparks dengan keunggulan 23-21. Kondisi Pink Spiders makin runyam saat Tutku mengalami cedera akibat salah pendapatan hingga dia terlihat menangis kesakitan. Sedangkan Red Sparks makin garang. Sempat tertahan di match point 24-23, Mega sukses melaksanakan tugasnya dengan spike tajam ke sisi belakang Pink Spiders. Red Sparks menjaga asa dengan mendekat 9-13. Namun, Pink Spiders menjauh 14-9. Namun, serangan bola yang tidak dijaga memastikan kemenangan Pink Spiders. Mega Day telah mencatatkan sejarah baru sebagai acara individu pemain asing pertama di Korea yang berhasil memecahkan rekor penayangan baik di TV nasional, media sosial, dan juga dalam penjualan tiket. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut kita banggakan. Saat ini, Mega Day menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan di kalangan publik. Aksi luar biasa Megawati di atas lapangan dan kemampuannya dalam memanfaatkan setiap momentum menjadi magnet kuat yang membuat acara ini terus ditayangkan di berbagai stasiun TV nasional Korea. Awalnya, siapa yang menyangka acara ini hanya sebuah perkenalan budaya, tapi ternyata mampu menembus batas dan melampaui ekspektasi, bahkan mengalahkan acara besar seperti All Star. Pada awalnya, Mega Day tidak disiarkan secara langsung untuk publik, berbeda dengan All Star yang tayang penuh di banyak stasiun TV. Inilah alasan mengapa jumlah penontonnya sempat berbeda. All Star memang menguasai layar TV karena hak siarnya dipegang oleh televisi, tapi yang mengejutkan adalah saat Mega Day, setelah pertandingan Red Spark tiba-tiba ramai dibicarakan di media. Ratusan ribu orang penasaran dan ingin menonton acara tersebut, hingga stasiun TV berlomba-lomba menayangkan pemberitaannya. Saat acara berlangsung, Mega Day berhasil mencatatkan beberapa rekor yang luar biasa. Mari kita simak pencapaian-pencapaian fantastis tersebut. 1. Rekor penayangan offline. Mega Day menghadirkan permintaan tiket yang luar biasa. Acara ini awalnya hanya diperuntukkan untuk penggemar Indonesia, namun begitu pertandingan dimulai, kapasitas stadion yang hanya 6,000 penonton tidak mampu menampung semua permintaan. Bahkan, manajemen Red Spark sampai harus mengeluarkan tiket tambahan untuk para penonton yang berdiri, dan hasilnya, tribun stadion dipenuhi oleh lebih dari 3,000 supporter. Perbandingan dengan All Star jelas terlihat. Pada tahun 2024, All Star digelar di Insamson World Gymnasium yang mampu menampung 7,140 orang. Tiket All Star habis hanya dalam beberapa menit. Namun, saat Mega Day berlangsung, permintaan tiketnya tak kalah hebat dan memecahkan rekor penonton offline terbanyak di stadion untuk acara individu. 2.
rekor penayangan online Mega Day menghiasi media sosial dengan sorotan gila-gilaan. Walaupun beberapa stasiun TV tidak menayangkan Mega Day secara langsung, pemberitaan tentang acara ini membanjir ke seluruh platform media di Korea. Acara ini mendapatkan sorotan yang sangat besar, bahkan lebih daripada sorotan terhadap pertandingan itu sendiri. Media-media Korea tak henti-hentinya membicarakan Mega Day, bahkan lebih banyak daripada berita tentang kemenangan tim Red Spark yang sudah mendunia. Di YouTube, video-video ulang acara Mega Day mendapatkan lonjakan views yang luar biasa. SBS Sport menjadi saluran yang paling banyak menayangkan acara ini, dan hasilnya, mereka mendapatkan ribuan views dalam waktu singkat. Begitu besar antusiasme publik yang terbangun dari acara ini, sehingga Mega Day bahkan bisa mengalahkan popularitas All Star di media sosial. Jika kita bandingkan jumlah penonton, memang All Star mendapatkan lebih banyak penonton karena acara tersebut terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung. Namun, Mega Day berhasil menunjukkan betapa besarnya antusiasme para penggemar meski acara ini terbatas dan hanya khusus untuk penggemar Indonesia. Dan yang luar biasa, acara ini tetap meraih kesuksesan besar. Dengan semua pencapaian luar biasa ini, kita bisa bangga menyebut Mega Day sebagai acara individu dengan penayangan terbanyak yang bahkan mengalahkan acara besar seperti KK Invitation. Tidak hanya itu, Mega Day juga menjadi satu-satunya acara individu di Korea yang berhasil memecahkan rekor penayangan melalui TV, media sosial, dan penjualan tiket. Sungguh pencapaian yang sangat membanggakan. Mega Day adalah bukti bahwa semangat, dedikasi, dan dukungan publik bisa mengubah segala hal menjadi sesuatu yang luar biasa.